Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Fikur Anggun Anjara Langit, NIM 2019-215. Di sini saya akan menjelaskan tentang kejahatan terhadap nyawa, khususnya kejahatan terhadap nyawa bayi dan pengguguran kandungan menurut KUHP. Macam-macam jenis tindak pidana. Yang pertama, tindak pidana formil, yaitu tindak pidana yang menitik beratkan pada tindakan yang dilarang dengan tidak mempersoalkan akibat dari tindakan tersebut. Yang kedua, tindak pidana material, yaitu tindak pidana yang fokus pada tindakan yang dilarang serta akibat yang dihasilkan dari tindakan tersebut. Unsur-unsur pada tindak pidana yang pertama, unsur subjektif, segala macam unsur yang ada di dalam diri pelaku. Dalam hal ini tidak ada seorang pun yang dapat mengukur, menilai, melihat perbuatan pelaku, hanya pelaku sendiri yang mengetahuinya. Yang kedua, unsur objektif, segala macam unsur yang terletak di luar diri pelaku. Dalam hal ini, orang lain dapat mengukur, menilai, melihat perbuatan pelaku. Pembunuhan ibu terhadap bayinya dilakukan pada saat atau tidak lama setelah bayi itu dilahirkan, diatur dalam pasal 341 yang berbunyi, seorang ibu yang takut ketahuan akan melahirkan anak pada saat dilahirkan atau tidak lama kemudian dengan sengaja merampas nyawa anaknya diancam karena membunuh anak sendiri dengan penjara paling lama 7 tahun. Unsur subjektif pada pasal 341 yaitu dengan sengaja takut ketahuan melahirkan anak. Sedangkan unsur objektifnya, ibu pada saat anak itu dilahirkan atau tidak lama setelah ia dilahirkan, ia mencabut nyawa anak tersebut. Pada pasal 342 KUHP, seorang ibu yang melaksanakan niatnya yang telah ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak pada saat anak itu dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anak tersebut diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana dan dipidana paling lama 9 tahun penjara. Dengan unsur subjektif yaitu sengaja takut ketahuan melahirkan anak. Sedangkan unsur objektifnya ialah ibu yang melaksanakan niat yang telah ditentukan pada saat anak tersebut lahir atau mencabut nyawa anaknya tidak lama kemudian setelah anak itu dilahirkan. Pada pasal 343 KUHP yang menyatakan bahwa turut serta dalam perampasan nyawa bayi, ditegaskan bahwa orang yang ikut serta dalam tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 341 dan 342 KUHP tidak mendapatkan keringanan sanksi pidana dan diberlakukan sama seperti pelaku. Syarat-syarat di mana setiap pasal dapat ditentukan dalam suatu perkara antara lain dalam pasal 341 KUHP. Ketentuan yang dapat diatur dalam pasal ini mengenai waktu yang menjadi patokannya. Namun tidak ada penjelasan khusus mengenai hal ini. Sejak anak itu lahir ke dunia atau berapa lama anak itu lahir, sejak itu pasal ini diterapkan. Saya mengambil kasus seorang mahasiswi tersangka buang bayi ke saluran irigasi. Saya mengutip kasus dari Liputan 6 pada tahun 2018 di Jawa Timur, bahwa seorang mahasiswa melahirkan bayi dari hubungan di luar nikah dengan laki-laki yang dikenalnya di Surabaya. Mahasiswi ini mengaku diperkosa dan pengakuan tersangka bahwa bayi yang lahir itu sudah meninggal pada saat ia buang. Namun hasil visum menyatakan bahwa paru-paru bayi itu tampak mengembang, yang menandakan bahwa bayi itu bernafas dan artinya ia lahir dan dibuang dalam keadaan hidup, sehingga penerapan pasal yang sesuai adalah pasal 341 KUHP, yaitu ibu yang melahirkan dengan sengaja atau tidak sengaja mengakibatkan kematian bayi dengan ancaman 7 tahun penjara sesuai dengan ketentuan pasal 341 KUHP. Penggunaan pada pasal 342 apabila direncanakan terlebih dahulu, pasal ini dapat diterapkan. Sebagai contoh kasus yaitu seorang ibu yang membunuh bayinya yang baru lahir. Saya mengutip dari berita1.com. Seorang wanita tega membunuh bayinya yang baru saja dilahirkan. Wanita itu membunuh bayinya karena malu dengan keluarga besarnya, karena bayinya merupakan hasil perselingkuhan dengan kekasihnya dan ia sengaja tidak pergi ke bidan atau ke rumah sakit sehingga dia melahirkan di kamar mandi. Setelah bayi tersebut lahir, dengan teganya dia menaruh bayi itu di dalam ember yang berisi air sehingga bayi tersebut meninggal dan kemudian ia membuang bayi tersebut di angkot. Tindak pidana kejahatan terhadap nyawa bayi dalam kandungan diatur dalam pasal 346 KUHP yang berbunyi,
seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu diancam dengan tindak pidana paling lama 4 tahun penjara. Unsur objektifnya yaitu bertindak atau pelaku perbuatannya yaitu mematikan atau menggugurkan atau menyuruh orang lain untuk menggugurkan. Sedangkan objeknya kandungan wanita itu sendiri dan unsur subjektifnya dengan sengaja. Penerapan pasal ini dalam contoh kasus, pria berusia 24 tahun hamil selama 3 bulan, namun pria yang menghamilinya tidak mau bertanggung jawab atas bayi tersebut, kemudian dia mendatangi mantan bidan dan meminta untuk melakukan aborsi. Maka Ria dijerat dengan pasal 346 KUHP tentang praktek aborsi dengan ancaman 4 tahun penjara. Sedangkan bidan itu dijerat dengan pasal 368 KUHP tentang praktek aborsi yang dilakukan secara sengaja dengan ancaman 5,5 tahun penjara. Selanjutnya pada pasal 347 KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya diancam dengan penjara paling lama 12 tahun. Dan jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Dalam pasal 347 KUHP dijelaskan apabila orang yang dengan sengaja menyebabkan gugurnya kandungan seseorang perempuan tanpa izin perempuan tersebut, maka dikenakan pasal ini. Contoh kasus, Anita yang dihamili oleh Rama, tapi Rama tidak mau bertanggung jawab dan menyuruh Anita untuk melakukan tindakan aborsi. Akan tetapi, Anita tidak mengizinkan Rama untuk melakukan hal itu. Lalu Rama memaksa Anita dan melakukan tindakan aborsi sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa Anita. Maka Rama dan orang yang membantu tindakan aborsi tersebut dijerat dengan pasal 347 KUHP. Perlu dicatat, keempat undang-undang ini berkaitan dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2019, dan adapun aborsi itu diperbolehkan dengan ketentuan pengecualian pada pasal 75 Undang-Undang Kesehatan dengan indikasi medis. Yang pertama, mengancam nyawa ibu dan janin. Yang kedua, menderita penyakit genetik berat atau cacat bawaan. Dan yang ketiga, menyulitkan bayi itu hidup di luar kandungan. Selain indikasi medis, juga bisa diakibatkan oleh tindakan pemerkosaan yang mengakibatkan kehamilan, akan tetapi dibicarakan terlebih dahulu kepada konselor. Dan ini sesuai dengan pengecualian pada pasal 349 yang berbunyi hukuman yang didapat serta dipecat dari jabatannya, kecuali tabib, dokter, dan sebagainya itu menggugurkan kandungan wanita tersebut dengan tujuan menyelamatkan jiwa perempuan tersebut, maka tidak dapat dihukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfir Ferdiansyah, NIM 2019 104. Saya dari kelas Hukum Pidana 2D. Saya akan menjelaskan tentang kejahatan-kejahatan penganiayaan. Saya mulai dari pasal 351. Ayat pertama berbunyi, penganiayaan diancam hukuman penjara selama 2 tahun 8 bulan dan denda paling banyak 4.500. Dalam pasal ini memiliki unsur objektif, yaitu penganiayaan. Penganiayaan yang dimaksud dalam pasal ini yaitu seperti, saya langsung ambil kasus, yaitu seperti si A dan si B. Si A merasa tidak terima kepada si B karena si B tidak bisa menggunakan sikap yang baik pada saat berkendara menggunakan kendaraan bermotor. Dia melakukan geber-geber di jalan, dan si A ini langsung merespon hal itu dengan memukul si B dengan tangan kosong. Dia memukul di bagian badan yang mengakibatkan luka-luka ringan. Nah, dalam kasus tersebut unsur objektifnya yaitu mengakibatkan luka-luka ringan, dan perilaku si A yaitu memukul si B. Nah, dalam kasus ini si A dapat dijatuhi
hukuman 2 tahun 8 bulan dengan pasal 351 ayat 1 bila ditelusuri secara mendalam, karena si A ini tidak memiliki rencana atau dilakukan secara spontan, itu pun di jalan, dan tidak menggunakan benda-benda tajam dan tidak menimbulkan cedera-cedera yang begitu serius seperti patah tulang atau keluarnya darah, tidak hanya menimbulkan memar-memar. Saya lanjut ke ayat 2. Di pasal 351 ini memiliki 4 ayat sampai 5 ayat. Di ayat yang kedua, jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang diancam hukuman penjara paling lama 5 tahun. Yang dimaksud luka-luka berat, seandainya tadi si B itu mendapatkan seperti patah tulang sampai tidak bisa melanjutkan aktivitasnya seperti biasa, itu bisa dijatuhi ayat yang kedua dan hukuman paling lama 5 tahun. Dan yang penganiayaan yang mengakibatkan mati atau yang mengakibatkan mati dan diancam paling lama 7 tahun. Tetapi yang dimaksud di sini yang berawal atau niat atau unsur subjektif dari pelaku yaitu untuk menganiaya. Tidak ada unsur untuk ingin membunuh, hanya untuk menganiaya. Cuman akibat dari ini itu sampai matinya seseorang dengan memukul di bagian punggung atau di bagian badan yang lain yang itu tidak dianggap si A itu tidak sampai membuat matinya seseorang, tapi ternyata pada realitanya sampai menimbulkan kesakitan, dibawa ke rumah sakit, lalu sampai matinya seseorang. Itu penjelasan dari pasal 351. Selanjutnya di pasal 352 yaitu penganiayaan ringan. Yang dimaksud penganiayaan ringan yaitu seperti melakukan penamparan satu kali. Andai kan di suatu kasus seorang pacaran menampar si laki-laki, si perempuan mengetahui si laki-laki telah berselingkuh pada saat pacaran, dan si laki-laki dan si perempuan tidak terima atas perbuatan si laki-laki, akhirnya si laki-laki ditampar. Nah, itu bisa termasuk penganiayaan ringan. Penganiayaan ringan ini dijatuhi hukuman 3 bulan, tetapi unsur objektifnya itu seperti hanya luka-luka yang tidak lama atau tidak berkelanjutan, tidak seperti memar, hanya merasa nyeri saja, tidak sampai memar atau sampai patah tulang. Kalau patah tulang, memar itu unsur yang biasa, lalu patah tulang sampai keluar darah itu unsur luka-luka yang berat. Nah, itu unsur penganiayaan ringan, dan jarang sekali kepolisian menindaklanjuti untuk kasus-kasus yang seperti ini, yaitu kasus-kasus penganiayaan ringan, karena kasus-kasus penganiayaan ringan itu biasanya selesai di luar pengadilan, dilakukan mediasi, atau biasanya si korban hanya menuntut untuk, atau keluarga si korban hanya menuntut untuk biaya kesehatannya, atau biasanya selesai di kata maaf. Mungkin seperti itu penjelasannya tentang penganiayaan ringan. Lalu saya lanjut di penganiayaan untuk selanjutnya, yaitu saya menjelaskan tentang penganiayaan berencana. Nah, dalam penganiayaan berencana ini ditambah unsur berencana. Selain juga ada penganiayaan, unsur objektifnya yaitu unsur berencana.
dilakukan secara struktural atau dilakukan secara sistematis, step by step, semuanya itu sudah jelas, dan dilakukan dengan hati yang tenang, tidak merasa tergesa-gesa atau bagaimana, tidak ada rasa yang menghambat atau bagaimana. Saya bacakan mulai pasal 353 itu mengatur tentang penganiayaan berencana. Ayat 1 itu penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Seperti contoh yang di awal yang saya beri, itu pemotor yang tidak kondusif dalam berkendara dihajar oleh pengguna jalan yang lain. Si A tadi mengajar si B karena memang si B tidak bisa berkendara sebagaimana mestinya. Nah, si B ini, si A itu tadi melakukan dengan rencana terlebih dahulu, tapi menggunakan rencana terlebih dahulu. Bila ditarik contoh lagi, nah, si A ini seandainya itu pulang terlebih dahulu, merencanakan secara struktural, terus dia melakukan dengan hati yang tenang, setelah itu bertemu dengan si B di tempat lain atau di daerah lain ataupun pada saat itu juga, tetapi dia melakukan setelah konsep dan rencana itu sudah matang. Nah, itu bisa disebut berencana. Itu nanti tergantung dari penyelidikan dari kepolisian atau tim penyidik, dan itu tidak menimbulkan luka-luka yang sangat serius seperti patah tulang. Nah, yang kalau menimbulkan luka-luka yang serius itu tergantung pada ayat kedua, jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat. Nah, itu dijatuhi hukuman paling lama 7 tahun dan berakhir menjadi berencana dengan hukuman yang lebih berat karena menimbulkan luka-luka berat. Dan jika mengakibatkan kematian itu diancam 9 tahun. Nah, tetapi pada unsur awalnya yaitu penganiayaan. Saya lebih spesifikkan lagi, bisa disebut penganiayaan sampai matinya, mengakibatkannya kematian seseorang itu bila mana tidak ada unsur-unsur seperti ingin memukul di bagian kepala. Itu kan sudah jelas bahwasanya itu adalah tempat-tempat yang intim lah. Jika hanya dipukul atau dihawakan itu akan mengakibatkan kematiannya seseorang. Nah, ini si pelaku tidak mengetahui bahwasanya nanti akan berakibat sampai matinya seseorang. Ini peraturan untuk mengatur jika mana sampai matinya seseorang, seperti itu. Nah, pasal yang selanjutnya yaitu pasal 354. Nah, pasal 354 ini seperti yang saya sebutkan tadi, pasal 354 yaitu penganiayaan berat. Penganiayaan berat ini mencakup unsur-unsur, andai kan tadi si pemotor tadi penganiayaan beratnya itu sampai dia tidak bisa melanjutkan aktivitasnya seperti biasa, terus dia tidak bisa melanjutkan pekerjaannya, itu disebut penganiayaan berat dengan hukuman paling lama penjara 8 tahun. Lama penjara 8 tahun. Unsur berat tadi itu seperti membuat patah tulang, kan seperti saya sebutkan di awal, dengan unsur-unsur penganiayaan berat. Mengapa kok tidak masuk ke penganiayaan yang 351? Karena di 354 ini dilakukan dengan sengaja melukai berat orang lain, begitu, dengan menggunakan barang-barang yang seperti tongkat, pisau. Nah, itu termasuk penganiayaan berat. Itu jika tidak menimbulkan kematian. Jika menimbulkan kematian dicantumkan di ayat kedua, yaitu hukuman paling lama 10 tahun 10 tahun penjara.
jika menimbulkan kematian. Jika tidak menimbulkan kematian dicantumkan di pasal yang awal. Nah, lalu pasal selanjutnya itu penganiayaan berat terencana. Nah, ini sudah jelas semua. Di awal tadi sudah saya jelaskan tentang penganiayaan, terus berat dan berencana seperti apa. Nah, ini dijadikan satu. Sudah berat, berencana, penganiayaan. Itu tercantum di pasal 355. Saya bacakan. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, berarti si A itu tadi, yang pengendara motor tadi itu melakukan rencana terlebih dahulu dalam menganiaya si B, pengendara itu tadi, pulang terlebih dahulu, terus membawa pisau, terus tetapi dia berniat untuk menganiaya, bukan membunuh. Memotong kedua tangan si B karena dia gedek lah, ibaratnya dia gedek, potong kedua tangannya. Alhasil dia tidak bisa melanjutkan kehidupannya, dia tidak bisa melanjutkan aktivitasnya seperti biasa, dan dilakukan oleh pelaku secara sistematis dan terencana, memiliki rencana terlebih dahulu, dan diancam hukuman 12 tahun. Dan jikalau sampai menimbulkan kematian, termasuk di pasal kedua, yaitu dengan penjara paling lama 15 tahun, itu tidak termasuk unsur pembunuhan berencana, karena unsur-unsurnya di awal itu si pelaku hanya ingin menganiaya, bukan untuk membunuh. Dan dilihat unsur-unsurnya tadi, apakah dia mengenai bagian-bagian yang fatal, atau si korban ini sempat hidup terlebih dahulu. Andai kan si korban ini sempat hidup terlebih dahulu, dibawa di rumah sakit, itu masih termasuk penganiayaan, bukan pembunuhan. Saya lanjut di pasal 356. Pasal 356 ini adalah pasal-pasal pemberat dari pasal-pasal sebelumnya seperti 351, 353, 354, 352. Nah, itu pasal-pasal pemberat yang berisikan andai kan yang dianiaya itu masih saudara-saudara dekat seperti ibu, ayah kandung ya, anak, istri, suami, itu beratnya ditambah sepertiga dari hukuman di awal. Andai kan pasal 351 ayat 1 menjelaskan bahwasanya diberikan hukuman 2 tahun 8 bulan ditambah sepertiga dari 2 tahun 8 bulan. Nah, dan juga mencakup kepada pegawai negeri sipil. Andai kan kita menganiaya, saya beri contoh, seorang mahasiswa masuk ke dalam gedung rapat DPR pada saat melakukan rapat. Nah, andai kan di situ kita melakukan penganiayaan terhadap DPR, kita akan diberi sebuah sanksi, yaitu pemberat sepertiga itu tadi. Nah, seperti kalau misal 351 ya, kalau misal masuk ke dalam 351 ya tadi 2 tahun 8 bulan ditambah sepertiga. Kalau penganiayaan berencana ya tadi 9 tahun atau berapa 8 tahun ditambah sepertiga dari itu. Nah, yang terakhir penganiayaan ringan seperti memberikan dimakan dan minuman, seperti makanan diberikan obat sakit perut yang mengakibatkan tadi si pengendara motor diajak makan dulu, atau waktu ngopi, bertemu pada saat ngopi diberikan obat sakit perut, lalu dia merasakan sakit. Alhasil penganiayaan ringan tadi itu selama 3 bulan ditambah sepertiga dari 3 bulan, seperti itu. Yang terakhir pengeroyokan, yaitu di pasal 358. Bentar. Nah, di pasal 358 yaitu mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang selain
tanggung jawab masing-masing terhadap khusus yang dilakukan olehnya diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan jika berakibat penyerangan perkelahian itu luka-luka berat. Misal si korban si B tadi, si A membawa teman untuk mengkeroyok si B dan mengakibatkan luka-luka berat, itu secara pelaku keseluruhan diberi hukuman 2 tahun 8 bulan keseluruhan. Jika sampai si B tadi mati, berarti secara keseluruhan diberikan hukuman 4 tahun. Seperti itu saya jelaskan. Bila ada kurang